Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel. Kultus Manhwa, perjalanan balas dendam Ensol terhadap pembunuh kakeknya. Baru saja selamat dari serangan di restoran, mereka mengira semuanya sudah berakhir. Tapi saat tiba di penginapan, yang menunggu mereka bukan tempat istirahat, melainkan jebakan. Puluhan asasin mengepung dari segala arah. Dan malam itu, yang terjadi bukan lagi pertempuran biasa. Ini pembantaian. Pada cerita sebelumnya, Ensol bersama Womun berhasil mengalahkan para asasin yang menyerang mereka di restoran. Mereka mengira ancaman itu sudah berakhir, namun kenyataannya itu baru permulaan. Kini, saat mereka tiba di penginapan, suasana yang menyambut mereka bukanlah ketenangan, melainkan jebakan yang sudah dipersiapkan. Tempat itu telah dikepung, tepat seperti yang sudah diperkirakan Ensol sebelumnya. Tanpa peringatan, para asasin muncul dari segala arah. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan dalam sekejap, pertarungan pun meledak. Di sisi depan, Womun langsung bergerak tanpa ragu. Ia menghantam kepala musuh ke lantai hingga pecah, menjatuhkan lawan satu persatu tanpa ampun. Namun, di tengah serangannya, ia mulai menyadari sesuatu yang janggal. Apa ini? Pikirnya terkejut. Jumlah mereka tidak masuk akal. Dengan kesal, dia berteriak, "Sialan! Ini tak ada habisnya!" Ia terus bertarung sambil mengamati situasi. Jumlah musuh yang mengepung mereka setidaknya 3-4 kali lipat dibandingkan yang ada di restoran. Mayat mulai bergelimpangan di lantai. Namun anehnya, jumlah musuh tak kunjung berkurang. Bahkan kali ini, mereka bukan pembunuh biasa. Gerakan pedang mereka terlatih, cepat dan mematikan. Itu bukan sekedar penyergapan, ini pembantaian terencana. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Womun mengerahkan tenaga dalamnya. Ia melepaskan gelombang energi yang menghantam beberapa musuh sekaligus, memaksa mereka mundur beberapa langkah. Namun, di saat yang sama, satu asasin berhasil lolos dari serangan itu dan langsung melesat menuju Sook. Dalam kepanikan, Womun berteriak, "Tidak!" Namun sebelum asasin itu mencapai targetnya, sebuah tebasan beruntun muncul dari samping, cepat, tajam, dan tanpa ampun. Tubuh asasin itu terpotong menjadi beberapa bagian. Sook terdiam sejenak, lalu mengucapkan terima kasih. Namun, Ensol tak menjawab. Tatapannya tetap dingin, fokus, dan tidak goyah. Sementara itu, di sisi lain, Womun mulai merasakan kelelahan. Serangan demi serangan terus ia lepaskan, menghancurkan setiap musuh yang mendekat dengan tenaga dari telapak tangannya. Namun, gelombang musuh tidak berhenti. Setiap satu kelompok tumbang, kelompok lain kembali muncul, seolah-olah jumlah mereka tak ada habisnya. Ensol memperhatikan situasi itu dalam diam. Ia mulai menyadari sesuatu. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, bertarung sambil melindungi seseorang akan membuatnya kehilangan efisiensi. Dan jika itu terus berlanjut, dia akan terbunuh. Womun mulai kelelahan, tapi anehnya, di tengah kekacauan ini, ada seseorang yang belum bergerak sama sekali. Situasi semakin memburuk, Womun mulai kehabisan napas, namun di hadapannya, gelombang musuh berikutnya kembali datang. Ia menggertakkan giginya. Masih ada sebanyak ini, gumamnya pelan. Ia tahu dirinya bisa menghadapi mereka. Namun, jika harus bertarung sambil melindungi Sook, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Akhirnya, ia membuat keputusan. Dia meminta Ensol membawa Sook pergi, sementara dirinya akan menahan semua musuh di tempat ini. Ensol langsung menolak. Menurutnya, bertarung bersama jauh lebih aman daripada berpencar. Terlebih lagi, mereka sudah dikepung dari segala arah. Namun, Womun menjelaskan bahwa bantuan akan tiba dalam 2 jam. Yang perlu mereka lakukan hanya bertahan sampai saat itu. Dengan nada serius, ia meminta Ensol untuk mempercayainya. Ensol pun akhirnya mengerti. Namun, Soo tidak ingin meninggalkan pamannya. Tanpa memperdulikan penolakan itu, Ensol langsung bergerak. Ia menyerahkan pedangnya, lalu menggendong Soo tanpa ragu. Womun segera mengumpulkan energi di tangannya, lalu melepaskan serangan tenaga dalam yang dahsyat ke arah depan. Ledakan energi itu menghancurkan barisan musuh, menciptakan celah untuk melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Ensol langsung bergerak. Ia melesat cepat keluar dari kepungan. Tak perlu teknik langkah kaki yang rumit, yang ia butuhkan sekarang hanya kecepatan. Para asasin langsung menyadari pergerakan itu dan mulai mengejar. Ensol terus berlari, melompat dari satu atap ke atap lainnya, menghindari setiap serangan yang datang. Namun, bahkan di luar, musuh sudah menunggu.
Seluruh area sudah dikepung pasukan sebesar ini, gumam Ensol dalam hati. Tanpa henti, ia menambah kecepatannya hingga akhirnya mereka tiba di markas Regu Salvation. Tanpa basa-basi, Ensol langsung masuk menuju ruang rahasia. Di sana, ia meminta So untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Womun dan pemilik toko menyusul dengan napas terburu-buru menanyakan apa yang terjadi. Ensol menjelaskan situasinya secara singkat, bahwa para asasin akan segera menyerbu tempat ini, dan jika nyawa mereka dipertaruhkan dengan misi ini, maka bertarunglah dengan mempertaruhkan segalanya. Anehnya, alih-alih takut, keduanya justru tersenyum. Semangat mereka bangkit. Mereka memperkenalkan diri sebagai duo Gong Demon, Sangriang dan Mawon dari Demon Palace. Mendengar itu, Sook langsung mengenali mereka. Sementara itu, Ensol baru menyadari bahwa keduanya dulu memiliki posisi yang tinggi. Namun, karena sebuah kesalahan, mereka dijatuhi hukuman dan ditempatkan di sini. Tanpa menunda, keduanya langsung bergerak keluar. Kini giliran Ensol. Ia berjalan menuju pintu, lalu berpesan agar Sook tidak keluar sampai ia kembali. Dengan suara pelan, Sook memanggil, Tuan 18. Dengan nada pasrah, ia berkata bahwa tempat ini mungkin akan menjadi kuburannya. Namun, Ensol langsung menyelah dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Ia berkata, selama aku di sini, itu tidak akan terjadi. Kalimat itu membuat Sook terdiam. Perlahan, ia tersenyum. Lalu kemudian mendekat dan berbisik pelan. Nama belakangku bukan So, tapi Dan. Namaku Dan Sook. Mendengar itu, Ensol langsung memahami segalanya. Dia adalah putri dari kepala Papiliun Demon Gathering, salah satu tokoh penting dalam struktur Demon Palace. Tak heran, mereka diserang sebesar ini. Itu bukan sekedar pembunuhan, ini konflik politik. So kemudian bertanya siapa sebenarnya Ensol. Namun, Ensol hanya menjawab singkat. Setelah semuanya selesai, aku akan memberitahukannya. Tanpa berkata lagi, ia keluar dan menghancurkan mekanisme pintu rahasia. Kini, Ensol berdiri sendirian di depan pintu masuk. Ia merasakan kehadiran para asasin di baliknya. Dan dari aura yang ada, duo Gong Demon kemungkinan besar sudah kewalahan. Dari balik pintu, sebuah suara terdengar memintanya menyerah agar nyawanya diampuni. Namun, Ensol hanya menjawab dingin. Jika seorang asasin membuka mulut, itu berarti mereka tidak yakin bisa menang. Sekejap kemudian, pintu itu dihancurkan. Para asasin menyerbu masuk, dan Ensol langsung menyambut mereka. Pertarungan brutal pun terjadi, tangan terputus, kepala berterbangan, tak satu pun dari mereka dibiarkan lolos. Hingga akhirnya, semua yang masuk tewas berserakan di lantai. Ensol berdiri di tengah mayat-mayat itu, menghela napas panjang. Sialan, ini tak ada habisnya. Ia mengira semuanya sudah selesai, namun saat itulah sebuah suara terdengar dari balik bayangan. Kau bisa menyadari keberadaanku, luar biasa. Seseorang muncul, aura yang berbeda, tekanan yang jauh lebih berat. Ia meminta Ensol untuk mundur jika ingin tetap hidup. Namun, Ensol hanya menggenggam pedangnya lebih erat. Tidak akan kubiarkan satu langkah pun. Pertarungan pun dimulai, dan saat itulah Ensol menyadari lawan di hadapannya adalah orang yang kuat dan berbahaya. Dan jika yang tadi hanyalah pembukaan, maka pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aura di ruangan itu berubah. Tekanan yang dikeluarkan pria itu jauh berbeda dari asasin biasa. Lebih berat, lebih dalam, dan mematikan. Kau cukup menarik untuk seorang bocah. Ensol tak menjawab, matanya tajam mengunci lawannya. Lawan di hadapannya membiarkan Ensol untuk menyerang lebih dulu. Tanpa aba-aba, Ensol langsung bergerak. Ia menerjang cepat memaksimalkan bispet miliknya. Namun, serangan lawannya datang. Berat, luas seperti ombak besar yang siap menelan segalanya. Ensol menahan, lalu membelokkan arah serangan itu. Tanpa menunggu, musuh kembali menyerang. Ensol hanya bertahan dan menghindari serangan. Kau hanya bertahan, aku tahu kau sedang mengulur waktu. Ensol tetap diam, namun matanya melirik ke samping. Sebuah pedang tertancap di tubuh mayat. Dalam sekejap, ia membuat keputusan. Sudah waktunya menggunakan esensi dual wielding main art. Tanpa ragu, ia mencabut pedang itu. Kini dua pedang di tangannya.
Dia menggunakan dua teknik sekaligus. Ensol langsung menerjang, dan serangan keduanya bertabrakan. Ledakan energi menghantam seluruh ruangan, udara bergetar. Tekanan keduanya saling menghancurkan. Cahaya menyilaukan menelan segalanya. Keduanya terpental mundur, debu pun berhamburan. Musuh itu mendarat dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Serangan itu hampir membunuhku. Matanya menajam, ia kembali mengangkat pedangnya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Sementara itu, Ensol terduduk, napasnya berat. Tenaganya hampir habis. Saat musuh hendak mengakhiri, tiba-tiba sebuah tekanan besar menghantam ruangan. Energi liar menyapu semuanya. Musuh itu langsung berhenti dan menggertakkan giginya. Ia menyadari, Womun telah datang. Situasi yang tidak menguntungkan, pikirnya. Kau beruntung. Aku akan membunuhmu lain waktu. Ensol berusaha berdiri, tubuhnya gemetar. Namun suaranya tetap dingin. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Musuh itu tertawa kecil. Baik, aku akan menunggu hari itu. Dalam sekejap ia pun menghilang. Ensol berdiri beberapa detik, lalu tubuhnya goyah dan akhirnya jatuh. Langkah kaki terdengar, Soo berlari menghampiri, wajahnya panik, air matanya jatuh. Jangan mati, ucapnya. Ensol membuka matanya perlahan, menatapnya dengan suara lemah, ia berkata, Bukankah kau ingin tahu namaku? Soo terdiam. Bu Ensol, itulah namaku. Musuh yang bahkan Ensol hampir tak bisa kalahkan akhirnya muncul. Dan jika ini saja belum cukup, maka pertarungan berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Siapa sebenarnya dalang dibalik kejadian ini akan diungkap pada video selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.